Sebelumnya, terima kasih untuk Bapak Ibu atas waktunya. Eh, Perkenalkan, saya Ramadona, Ketua Tim untuk bidang pengembangan kelembagaan ekspor di Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, Dijen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan. Mohon izin sebelumnya, Pak Direktur berhalangan hadir untuk pada sesi siang hari ini. Namun tadi pagi sudah ikut join sebetulnya Bapak Ibu. Untuk sesi siang ini kebetulan Pak Dir sedang ada supervisi untuk kegiatan business matching dan persiapan untuk kegiatan pelepasan ekspor di Surabaya. Jadi untuk paparannya mohon izin saya yang menyampaikan Bapak Ibu. Boleh. Hmm. Maaf Bapak Ibu, apakah terlihat untuk share screen-nya? Jelas, Bapak. Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Yang pertama mungkin yang ingin disampaikan yaitu mengenai neraca perdagangan Indonesia di tahun 2025 yaitu Desember di mana Indonesia mengalami surplus sebesar 41 41,05 US dollar atau miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Indonesia cukup baik untuk ekspornya meskipun dari sisi target mungkin masih belum mencapai target yang eh, diharapkan, di mana ekspor non migas masih menjadi penopang untuk peningkatan ekspor, sedangkan dengan nilai ekspor sendiri sebesar 269,84 miliar dengan pertumbuhan sebesar 7,66%. Itu untuk yang non migas, sedangkan impor non migas itu tumbuh sebesar 5,11% dengan besaran 209,9 miliar. Dengan hal ini, bahwa tercatat untuk neraca perdagangan non-migas Januari-Desember sebesar 60,75 miliar. Namun surplus non-migas ini, surplus perdagangan non-migas ini dikurangi dengan besarannya defisit dari perdagangan migas sebesar 19,70 juta. Adapun negara-negara mitra utama untuk eh, perdagangan atau ekspor Indonesia di tahun 2025 yaitu dengan Republik Rakyat Tiongkok dengan nilai ekspornya mencapai 67,4 miliar US dollar. Yang kedua ada di posisi kedua yaitu Amerika Serikat sebesar 30,96. Di posisi ketiga ada India, Jepang, Singapura, dan Malaysia. Sedangkan surplus tertinggi selama tahun 2025 itu kita berdagang dengan Amerika Serikat dengan surplus sebesar 18,11 miliar, India 13,49 miliar, dan Filipina 8,42 miliar. Di sisi lain, Indonesia juga mengalami defisit yang cukup besar dengan mitra-mitra perdagangan Indonesia, antara lain dengan Cina sebesar 20,50 miliar defisitnya, untuk dengan Australia 5,63 miliar, Singapura 5,47 miliar, dan seterusnya. Berikut kinerja perdagangan untuk produk perikanan Indonesia tahun 2025. Eh, Nilai ekspor Indonesia sendiri pada tahun 2025 itu mencapai 4,56 miliar US dollar, di mana trennya masih positif selama periode 2021 hingga 2025 dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya mencapai 1,73%. Sedangkan untuk pertumbuhan ekspor tahun 2024 ke 2025 itu sebesar 5,03%. Hal ini menunjukkan bahwa eh, dunia masih mempercayakan untuk ekspor produk perikanan dari Indonesia. Sedangkan provinsi penghasil produk perikanan Indonesia itu nomor satu sebesar 24,55%, yaitu Jakarta dengan tren ekspor 2,38, kedua Jawa Timur, ketiga Sumatera Utara, empat Jawa Barat, lima Jawa Tengah. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa Jakarta yang paling besar? Karena ini
nilai ekspor, mungkin beberapa perusahaan perikanan itu yang berada atau base-nya itu di beberapa provinsi lainnya melakukan eksportasinya melalui Jakarta. Jadi tercatat sebagai ekspornya Jakarta. Selanjutnya untuk kinerja ini negara tujuan utama ekspor Indonesia untuk produk perikanan antara lain yaitu Republik Rakyat Tiongkok atau Cina dengan share ekspor itu mencapai 26,28% ekspor perikanan Indonesia itu menuju ke Cina. Dan ini masih menunjukkan nilai tren yang positif dari 2021 hingga 2025 sebesar 7,42%. Artinya bahwa Cina masih menjadi pasar yang sangat baik untuk menjadi tujuan ekspor di tahun-tahun berikutnya, termasuk tahun 2026. Sedangkan sebaliknya, negara seperti Amerika dan Jepang ini mengalami tren yang menurun atau negatif. Amerika sendiri saat ini share ekspornya tahun 2025 itu mencapai 25,69% ekspor perikanan Indonesia ke Amerika Serikat. Namun bila melihat tren ekspornya yang makin menurun, ada peluang atau ada kemungkinan ekspor di tahun berikutnya atau tahun ini juga akan mengalami penurunan. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu pelaku usaha atau pembina dari pelaku usaha mungkin dapat berfokus pada negara-negara tujuan ekspor yang memiliki tren ekspor yang positif seperti Cina, Vietnam, Thailand. Namun dari sisi industri sendiri, Thailand juga merupakan salah satu produsen terbesar untuk produk perikanan. Sedangkan untuk produk utama yang diekspor oleh Indonesia yaitu udang dan udang besar lainnya dalam kategori HS code yaitu 030617 dengan share ekspornya mencapai 26,51%. Namun trennya menurun sebesar 7,39%. Yang naik justru di produk cumi-cumi beku yang share-nya mencapai atau nilai ekspornya mencapai 16,24% dari total ekspor perikanan Indonesia dalam AS code 030743 dengan tren ekspor masih positif di 10,90%. Produk-produk lainnya masih ada tuna skipjack, ikan beku lainnya, dan ikan filet beku lainnya. Sedangkan Indonesia sendiri berdasarkan data dari TradeMap bahwa Indonesia merupakan negara pemasok perikanan ke-13. Jadi Indonesia berada di posisi ke-13 sebagai pemasok utama produk perikanan di dunia dengan share mencapai atau share dalam hal ini pangsa pasar mencapai sebesar 3% dari total ekspor dunia dengan pertumbuhan di tahun 2024 hingga 2025 mencapai 9,09%. Adapun negara-negara pesaingnya yaitu Ekuador, Vietnam, dan India. Ekuador sendiri mencapai share-nya atau pangsa pasarnya sebesar 4,91%, Vietnam dengan 4,88%, dan India 4,77%. Adapun pasar potensial produk perikanan Indonesia berdasarkan data dari worldpopulationreview.com, negara-negara di Asia Timur masih sangat mendominasi untuk potensi konsumsi per kapitanya. Nilai potensinya mencapai 859 juta untuk Cina dengan konsumsi per kapita sebesar 41,65 kilo. Jadi rata-rata per orang atau per penduduk dalam 1 tahun itu konsumsinya untuk perikanan, produk perikanan di Cina sendiri mencapai 41,65 kilo. Sedangkan di Jepang 45 sampai 50 kilo dan Korea Selatan sebesar 52,82 kilo. Di Korea Selatan sendiri memang paling besar di antara di negara-negara Asia Timur lainnya. Namun di ketiga negara Asia Timur ini memang memiliki kebudayaan atau tingkat konsumsi terhadap produk perikanan itu yang cukup tinggi. Sedangkan untuk wilayah-wilayah di Asia Tenggara terdapat Thailand dengan nilai potensi 339 juta US dollar dan Filipina sebesar 248 juta US dollar, di mana rata-rata konsumsi per kapitanya berada di angka 26 dan 28.
Berikut tantangan terhadap perdagangan dunia dan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, saat ini ketegangan geopolitik global sangat berpengaruh terhadap kondisi perdagangan dunia. Hal ini mempengaruhi dari sisi biaya logistik yang semakin mahal, terus pengaruh juga dari sisi harga bahan baku dan sebagainya yang mungkin tersendat atau tidak dapat dikirimkan. Yang kedua juga ada juga dari sisi proteksionisme dari negara-negara tujuan ekspor, melemahnya juga peran WTO dalam perdagangan global, keruntuhan rule-based trading system, selain itu juga krisis iklim, dan hambatan perdagangan yang diterapkan oleh negara-negara tujuan ekspor. Sedangkan bagi UMKM sendiri, tantangannya lebih pada sisi kualitas, yaitu konsistensi kualitas dari produk yang dihasilkan, waktu pengiriman yang terkadang tidak sesuai dengan kontrak. Yang kedua yaitu sustainability, produk yang tidak sesuai dengan keberlanjutan, di mana mungkin bagi negara-negara seperti negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa, isu sustainability ini sangat berpengaruh terhadap daya saing produk untuk memasuki pasar negara tersebut. Yang lain kemasan dan juga terkait sertifikasi, khususnya untuk sanitary dan phytosanitary. Tren produk olahan laut sendiri, konsumsi ikan per kapita global terus meningkat karena kesadaran gizi dan protein. Perubahan pola makan ke arah pangan yang tinggi protein, rendah lemak, dan ramah lingkungan mendorong meningkatnya permintaan global. Di sisi lain, para orang-orang yang fokus pada bahan alami, vegan, dan ramah lingkungan meningkatkan jumlah permintaan terhadap rumput laut. Selain itu, Indonesia juga merupakan produsen rumput laut terbesar di dunia dan eksportir utama udang dan ikan tropis. Yang hal ini dapat menjadi akses untuk Indonesia sebagai seafood hub di Asia. Untuk strategi dan informasi akses pasar ekspor, ini sekilas saja. Mungkin kalau untuk PPKP, rekan-rekan dari perbatasan mungkin lebih memahami ya, jadi mohon izin di skip saja untuk yang ini. Adapun strategi memasuki pasar ekspor bagi para UKM ataupun bagi para pembina dapat menginformasikan kepada binaannya, yaitu melakukan analisis pasar sebelum memasuki pasar ekspor. Seperti apakah preferensi konsumen, pesaingnya siapa saja, trennya seperti apa, itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Terus juga harus penyesuaian harga, penyesuaian produk berdasarkan negara tujuan ekspor, dan juga perlu memperhatikan dari sisi yang paling penting saat ini mungkin distribusi dan logistik juga menjadi isu yang krusial karena harga-harga logistik yang efek daripada perang Timur Tengah sendiri menyebabkan biaya logistik yang meningkat. Berikut ini terkait identifikasi dari pasar ekspor. Untuk melakukan identifikasi dalam menentukan pasar ekspor, langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu menentukan produknya dari produk yang akan dijual. Misalkan seorang UKM ingin menjual tuna, mereka harus mengetahui dulu HS code dari tuna tersebut sehingga mereka dapat mengecek negara mana saja yang memiliki permintaan terhadap ikan tuna yang besar di dunia. Untuk mengecek HS code dari produk-produk para pelaku usaha bisa melalui website INTR atau Indonesian National Trade Repository, di mana Bapak Ibu bisa memasukkan nama dari produk Bapak Ibu, misalkan ikan tuna atau ikan filet dan sebagainya. Nanti di situ muncul beberapa HS code beserta penjelasan dari masing-masing HS code. Bisa dapat disesuaikan dengan produk Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah mendapatkan HS code, kita menggunakan suatu website yaitu trademap.org yang merupakan produknya dari Intrasen, di mana di Trademap tersebut kita dapat memasukkan HS code yang produk tadi untuk memperoleh gambaran bagaimana permintaan impor di dunia, di negara mana saja yang memiliki permintaan yang tinggi, bagaimana trennya, kita bisa mendapatkan datanya dari Trademap. Selanjutnya, untuk melihat kondisi keadaan suatu negara itu bisa juga menggunakan CIA.gov, namun seingat saya untuk www.cia.gov ini sudah
akan dialihfungsikan atau dinonaktifkan oleh pemerintah US. Selain itu dapat melalui Statista atau cbi.eu. Jadi dapat menggunakan website-website secara online untuk memperoleh insight atau informasi terkait pasar yang bisa dituju untuk pasar ekspor. Selain itu, beberapa eh, website yang dapat digunakan untuk mencari informasi lain, yaitu dapat em, mengakses di Market Access Map atau biasa ditulis www.mapmap.org, di mana dalam map ini Bapak Ibu bisa melihat juga suatu persyaratan masuk untuk produk tertentu. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba eh, melakukan melihat dari sisi akses gitu untuk produknya, bahwa untuk produk ini ininya persyaratannya apa saja dan regulasinya seperti apa. Itu bisa dilihat dari website www.mapmap.org. Selain itu, untuk sertifikasi produk juga sangat penting, khususnya bagi Bapak Ibu yang fokus ke negara-negara maju. Karena bagi negara-negara maju, isu sustainability tadi sangat difokuskan. Adapun sertifikasi yang dapat difokuskan seperti HACCP, halal, dan sebagainya. Selanjutnya, izinkan saya juga menyampaikan terkait program kerja Kementerian Perdagangan, di mana fokus program kerja strategi pengembangan ekspor nasional difokuskan pada tiga pilar, yaitu pengembangan produk ekspor dalam kegiatannya, yaitu kita eh, dalam kegiatan Desa Bisa Ekspor, IDDC, dan Good Design Indonesia. Untuk Desa Bisa Ekspor ini kita bekerja sama dengan LPI, dengan Kemendes, di mana kita mengharapkan dari satu desa atau kelompok desa terdapat suatu produk yang bisa diekspor. Sedangkan untuk yang IDDC ini lebih ke pengembangan desain. Jadi Bapak Ibu bisa berkonsultasi tentang bagaimana kemasan, bagaimana produk itu ke IDDC untuk memperbaiki atau meningkatkan daya saing dari sisi desain. Umumnya dari sisi kemasan. IDDC sendiri terdapat kantornya di Grogol, Jakarta, atau mungkin bisa diakses secara online. Selanjutnya, pengembangan dari sisi pelaku ekspor. Pengembangan pelaku ekspor itu terdapat tiga program, yaitu Export Coaching Program, di mana pembimbingan kepada para pelaku usaha dari mulai nol hingga menjadi eksportir. Selain itu, kita juga terdapat Export Center. Export Center sendiri memberikan bimbingan gratis kepada para pelaku usaha, baik yang belum siap ekspor maupun yang sudah biasa untuk melakukan ekspor. Export Center sendiri ini terdapat di 4 daerah, yaitu di Balikpapan, Batam, di Surabaya, dan di Makassar. Sedangkan untuk pengembangan pasar ekspor, ini kita kegiatannya seperti UMKM bisa ekspor melalui kegiatan business matching dengan para buyer maupun perwadag. Terus kita juga punya website Ina Ekspor, kegiatan Trade Expo Indonesia setiap Oktober setiap tahunnya, dan pameran-pameran dagang lainnya. Ini salah satu program utama Kementerian Perdagangan, yaitu yang UMKM bisa ekspor, di mana kita rutin melakukan kegiatan business matching dan business pitching. Business matching itu kita melakukan business matching dengan para buyer yang diperkenalkan melalui ADAG ITPC, sedangkan business pitching itu memperkenalkan produk-produk UMKM kepada para perwakilan perdagangan yang ada di 33 negara. Tujuannya untuk meningkatkan hasanah atau informasi terhadap eh, terhadap meningkatkan informasi terhadap pengetahuan dari para perwadag terhadap produk-produk Indonesia. Capaiannya sendiri untuk Januari-Maret 2006 itu sudah menghasilkan 22,31 juta US dollar, di mana dalam bentuk PO atau purchase order sebesar 3,97 juta dan potensial transaksi sebesar 18,35 juta.
Dari 170 kegiatan business matching dengan pitching, itu 107, pitching ini dengan para perwadak tadi, dan pertemuan dengan buyer sebanyak 63 kali. Dan keikutsertaan pelaku usaha sebesar 528 kali, diikuti oleh 396 pelaku usaha yang berbeda. Jadi 396 pelaku usaha ini dapat mengikuti kegiatan business matching atau pitching ini bisa lebih dari satu kali, sehingga secara total keikutsertaan bisa melebihi dari total yang unik. Dalam kegiatannya, UMKM bisa ekspor, ini kita juga bekerja sama dengan para pembina UMKM, yaitu seperti Bank Jatim, Indak Jabar, Food Station, terus bank-bank eh, bank-bank yang ada di Indonesia seperti BNI melalui BNI Ekspora, BRI melalui Brilliant Trainer, Bank Indonesia dan binaannya, Bank Mandiri dan binaannya, dan seterusnya. Untuk produk-produknya sendiri yang dipromosikan berbagai macam, yaitu olahan seafood, perikanan, dan sebagainya. Nah, ini yang sebelumnya kami sampaikan tadi, yaitu mengenai program Desa Bisa Ekspor. Dan pada tahun 2005 telah memetakan sebanyak 2.357 desa ke dalam dua klaster, yaitu 741 desa siap ekspor, yang ini yang akan didorong ke depannya, dan terdapat klaster kedua 1.616 desa belum siap ekspor. Nah, ini untuk yang desa belum siap ekspor nanti akan dibimbing lagi sehingga bisa masuk dalam klaster desa siap ekspor. Bagi desa-desa siap ekspor, ini akan dilakukan seperti kegiatan capacity building dan peningkatan daya saing, serta melakukan kegiatan promosi melalui kegiatan pitching dan business matching. Kami juga memiliki salah satu website, yaitu platform inaexport.id. Inaexport.id sendiri memiliki layanan one-stop service, di mana memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh informasi perdagangan ekspor. Di dalamnya terdapat informasi terkait hasil market intelligence, informasi terkait eh, pameran yang akan diikuti tahun ini, dan sebagainya. Adapun bentuk dari layanan ini ekspor itu seperti Shopee atau website Tokopedia, namun di situ tidak diambil keuntungan. Jadi yang menjadi katalog lah untuk Indonesia dalam mempromosikan produk-produk Indonesia. Selain itu, kita juga punya program aktivasi cek ekspor. Nah, Bapak Ibu juga bisa menginformasikan kepada rekan-rekan pelaku usaha untuk melakukan aktivasi cek ekspor untuk melihat sejauh mana kesiapan perusahaan-perusahaan binaan Bapak Ibu eh, dalam melakukan kegiatan ekspor. Jadi setelah melakukan kegiatan atau melakukan kegiatan cek ekspor ini melalui pengisian kuesioner, nanti para pelaku usaha akan dijadikan dalam 4 kuadran. Yang satu, ready to start, ini untuk UMKM atau perusahaan pemula. Yang kedua, potensial eksportir, di mana yang mempunyai produk yang cukup baik, namun masih belum mengetahui bagaimana tata cara ekspor. Sedangkan yang ketiga itu emerging eksportir, eksportir yang telah melakukan mungkin ekspor sekali dua kali namun belum rutin. Yang keempat itu established eksportir yang mungkin sudah rutin secara melakukan ekspor. Nah, untuk yang berikutnya yaitu mengenai export center. Kami memiliki layanan export center di mana fasilitasi layanannya berupa konsultasi ekspor. Dalam melakukan konsultasi ini bisa mengenai banyak hal, baik itu tata cara ekspor, mengenai peluang pasar di negara tujuan ekspor, ataupun mengenai hal-hal lain yang terkait ekspor. Selain itu juga Export Center juga sering melakukan kegiatan business matching, sosialisasi ekspor, serta menyampaikan inquiry atau eh, permintaan dari buyer luar negeri. Jumlah UMKM penerima fasilitas ekspor center sendiri pada tahun 2025 sudah mencapai 4.000
396 UKM. Dalam website Ina Export juga terdapat informasi mengenai calendar of event, di mana dalam calendar of event itu menginformasikan promosi-promosi dagang internasional yang direkomendasikan oleh Kementerian Perdagangan dan atau diikuti oleh para perwakilan perdagangan yang ada di seluruh dunia. Ada 22 pameran di Amerika, di Eropa 40, Afrika 5, Asia 90, Australia 21 pameran dagang dengan total 178 pameran dagang internasional di tahun 2026. 51 pameran dagang oleh Perwada. Dan untuk produk-produk ikan dan produk ikan itu terdapat beberapa fokus pameran yang disampaikan yaitu Seafood Expo Global di Barcelona pada tanggal 21-23 April. Terdapat JISTE, Japan International Seafood and Technology pada 19-21 April, kerjasama dengan ITPC Osaka. Mungkin Bapak Ibu yang ingin ikut serta dapat menghubungi ITPC Osaka. Ada juga Vietfish di Vietnam, Chinese Fishery and Seafood Expo pada Oktober, dan BISPE, Busan International Seafood and Fisheries Expo, Sena di Amerika, dan Consumer di Barcelona. Sebagai informasi bahwa saat ini Indonesia telah memiliki perjanjian perdagangan internasional yaitu 20 PTA, FTA atau CEPA yang sudah diimplementasi, 15 FTA, PTA dan CEPA proses ratifikasi, dan 11 PTA, FTA yang masih dalam proses perundingan. Bagi Bapak Ibu yang ingin fokus memasarkan memasarkan produknya ke pasar-pasar yang sudah terimplementasi CEPA, FTA atau PTA, ini akan mendapatkan potongan tarif untuk produk-produk tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Adapun perjanjiannya antara lain seperti Indonesia, Jepang dan sebagainya. Sedangkan bagi yang masih dalam proses ratifikasi, kita masih belum dapat memanfaatkan perjanjian tersebut meskipun sudah ditandatangani, namun butuh proses ratifikasi atau perundang-undangan terlebih dahulu. Setelah proses ratifikasi selesai, baru agreement itu bisa dilaksanakan. Yang sedangkan dengan 11 negara lainnya ini masih dalam proses perundingan. Kami juga ingin menginformasikan bagi Bapak Ibu yang ingin memperoleh informasi pasar, ini kami juga terdapat perwakilan perdagangan di 33 negara, di mana dalam satu negara bisa 1, 2, atau 3 perwakilan perdagangan. Yang 3 mungkin hanya di US, sedangkan yang lainnya umumnya 1 atau 2. Kita terdapat di Tokyo untuk ADAG dan Osaka untuk ITPC. Jadi terdapat 2 perwakilan perdagangan, Atase Perdagangan, dan ITPC, Indonesian Trade Promotion Center, yang memiliki fungsi mempromosikan produk-produk Indonesia di negara tujuan ekspor. Demikian untuk paparannya. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Rama. Sebelum ada yang menanggapi paparan Bapak Rama, sebentar saya panggil dulu untuk narasumber yang selanjutnya. Dari Kementerian Perhubungan, izin Pak, apakah sudah ada di link Zoom Pak? Atau dari Kementerian Perdagangan? Mohon izin Ibu. Ya Pak. Izin Ibu, untuk Kementerian Perhubungan, untuk pimpinan kami sedang di luar. Sebentar kami panggil lagi untuk masuk ke dalam link Zoom, Bu. Oke, baik Pak. Siap. Sambil menunggu dari Kementerian Perhubungan, kami persilahkan untuk Pak Irwan, mungkin ada yang ingin menanggapi dari paparan Pak Rahman. Silakan Pak Irwan. Baik, terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini
ini jam rawan ngantuk nih, jadi setelah makan siang nih. Tapi mudah-mudahan tetap semangat perbatasan ada di hati kita semua ya. Baik, terima kasih ke narasumber yang dari perdagangan yang sudah memaparkan materinya. Pada prinsipnya kami sangat puas ya Pak, telah disampaikan. Yang ini juga memenuhi target harapan kami dari BNPB Pak. Mudah-mudahan dari untuk daerah juga ini menjadikan acuan juga untuk ditindaklanjutin di dalam untuk pengembangan potensi unggulan khususnya di kawasan perbatasan. Apa yang telah disampaikan oleh narasumber ini banyak ya, sekarang ini sudah berbasis aplikasi ya Pak ya. Tadi saya sempat menyimak ya, ada beberapa poin gitu loh Pak. Dari tingkat jumlah ekspornya Indonesia ini sungguh bagus Pak ya. Sekarang bahkan sudah sampai ke tingkat 13 nih saya lihat nih. Indonesia merupakan negara pemasok perikanan yang ke-13. Jadi mohon izin Bapak, kami ini dari KSDP KPL Pak, yang notabene ini memang kita di laut Pak. Jadi memang di kawasan laut ini kita fokusnya ke produk yang unggulan ini memang ikan Pak. Di samping pariwisata ikan gitu loh. Jadi sekedar informasi saja nih Pak, peserta yang sekarang ini dari 11 dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang khususnya yang perbatasan laut nih Bapak. Jadi sangat pas juga nih telah dari peserta ini bisa mengungkap ya dan mencermati bahkan bisa menjadikan bahan acuan. Kalau memang mau bertanya, mungkin ini momen yang pas ya, karena kita sudah menghadirkan narasumber yang notabene ini memang ada berbagai kebijakan yang memang menjadi acuan kita di dalam ekspor. Jadi sekedar informasi nih, UMKM banyak terbentuk Pak di kawasan perbatasan Pak, tapi memang belum optimal secara operasionalnya. Mungkin banyak permasalahan atau kendala. Yang pertama dari sumber daya manusianya Pak. Nah, dari sumber daya manusia mungkin kurangnya adanya pelatihan ataupun dari pendampingan ataupun dari binaan ya Pak, dari instansi terkait. Yang kedua ini kualitasnya Pak. Nah, kualitasnya mungkin yang katakan standar ini kami kan harus buka web nih Pak. Tadi kan Bapak sampaikan, kalau kita melihat dari kualitas standarnya harus buka aplikasinya gitu Pak. Mungkin nanti bisa dijelaskan secara detail dan singkat saja Pak. Mungkin standar kualitasnya yang memenuhi ekspor itu kayak apa gitu Pak. Yang berkelanjutan khusus Pak. Nah, apalagi kalau yang sifatnya yang makanan Pak. Nah, makanan itu kan istilahnya sempat basi atau gimana. Mungkin kalau yang ekspor yang sifatnya kerajinan tangan nggak terlalu riskan gitu Pak ya. Nah, yang ketiga nih Pak, selain pengirimannya Pak, yang paling penting itu pengirimannya Pak ke negara gitu Pak. Dan arti tadi yang telah sampaikan ada Vietnam, ada Kamboja ataupun Thailand. Nah, sistematika atau mekanismenya cara pengiriman ekspornya gimana Pak? Karena ada kebentur kita dengan adanya regulasi dari perdagangan yang notabene kita tidak bisa berekspor atau apa gitu Pak. Ada Pak potensi yang banyak itu Pak di perbatasan dan kualitas juga nggak kalah Pak dengan yang diekspor gitu. Tapi hanya mentok dalam pelayanan atau pemenuhan lokal saja gitu Pak. Tapi udah sampai ke tingkat ekspor. Mungkin ada nggak langkah strategis atau kebijakan baik atau yang sifatnya atau regulasi yang mempermudahkan untuk kawasan perbatasan gitu Pak. Karena di khususnya di PKPL kita ada SKPT gitu Pak. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu Pak. Disitulah semua istilahnya penangkapan ikan dari nelayan itu di satu pintu melalui SKPT. Memang di kawasan perbatasan belum semua Pak di SKPT yang diinisiasi ataupun yang mengampunya itu KKP Pak. Jadi kami ini BNPB ini hanya mengkoordinasi dan memfasilitasi saja Pak. Dari wadah SKPT ini banyak permasalahan yang notabene itu tidak bisa ke ekspor karena terbentur dengan adanya regulasi. Tapi kami juga nggak tahu regulasi apa gitu Pak. Kami memang harus kita dalamin dulu Pak. Jadi memang ini kan pertemuan yang istilahnya Pak. Nanti untuk berikutnya kalau memang kita lebih mengkerucut, maka kita bahas lebih lanjut. Dan itu harus kita punya data permasalahannya apa gitu Pak. Baik, terus yang selanjutnya gini yang UMKM Pak. Mohon izin Bapak narasumber. Tadi Bapak sampaikan bahwa UMKM bisa dalam ekspor di tahun 2026 Pak ya sekarang ini Pak ya. Jadi itu kabar gembira bagi kita semua yang di perbatasan.
Tadi saya sempat baca juga bahwa tahun 2026 ini sekarang UMKM bisa ekspor. Dan kalau nggak salah itu jumlahnya 2.357 desa yang di dalam dua klaster ya. Yang klaster pertama itu 741 desa yang siap ekspor. Mohon izin Bapak, apakah dari yang data tersebut tuh ada nggak Pak yang desa itu yang notabene masuk ke wilayah kawasan perbatasan Bapak? Nah, kami belum dapat data dari Bapak nih Pak. Kalau memang ada data yang masuk di dalam yang 741 yang desa siap ekspor ini, dari data itu tersebut, itu termasuk wilayah kawasan perbatasan nggak Pak gitu Pak? Karena yang tadi Bapak sampaikan itu hanya Jawa saja tadi saya lihat itu loh Pak. Tidak nampak dari yang daerah perbatasan. Yang terkait dengan sertifikasi produk nih Pak. Saya juga nggak begitu paham ya sertifikasi produk nanti mekanismenya untuk mendapatkan sertifikasi produk ini gimana caranya Pak. Mungkin perlu binaan juga dari perdagangan sekiranya gimana untuk mendapatkan sertifikasi produk ini. Karena merupakan salah satu Pak ya, salah satu persyaratan untuk ekspor itu kalau nggak salah itu Pak. Mungkin itu aja lah yang Mbak Eni. Nanti sekiranya nanti kita lemparkan saja ke para daerah karena menurut saya ini perannya sangat bagus ya Pak dan punya nilai yang strategis dan penuh kebijakan dan jadian acuan untuk daerah sekiranya yang punya potensi unggulan gitu dalam bentuk nanti dalam wadah UMKM gitu. Oke baik, terima kasih Mbak ini mungkin dilemparkan saja ke para daerah. Terima kasih atau memang narasumber yang berikutnya sudah siap ya silakan saja. Terima kasih ya Pak narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Irfan untuk masukan. Ya, untuk Pak Rama, mohon ditanggapi dulu Pak untuk yang dari terima kasih. Ya, terima kasih Bu Heni dan Pak Irwan. Saya izin menanggapi beberapa yang ditanyakan tadi. Pertama, untuk PSDM yang kurang pelatihan, itu bisa menghubungi rekan-rekan kita di Export Center, bisa melalui, untuk pelatihannya sendiri itu bisa melalui secara online, gitu. Ataupun misalnya rekan-rekan ingin mempelajari bagaimana tata cara ekspor, di Jakarta sendiri terdapat satu unit khusus untuk melatih menginformasikan bagaimana tata cara ekspor dan impor. Sedangkan bagi yang di daerah mungkin bisa melalui online juga, yang tadi melalui Export Center. Untuk kita punya Export Center Batam untuk wilayah Sumatera, itu bisa dicek IG-nya untuk kontaknya. Terus kita juga punya Export Center Balikpapan untuk wilayah Kalimantan. Kita punya Export Center Surabaya untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan untuk wilayah Pulau Sulawesi itu ada Export Center Makassar. Dan mungkin masih mengcover juga untuk wilayah Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua. Tinggal dikontak saja di para tenaga ahlinya dan komunikasi secara langsung mengenai informasi yang dibutuhkan, misalkan tata cara ekspor atau mengenai informasi pasar. Dan dari situ mungkin bisa mendapatkan informasi atau peningkatan dari sisi kualitas SDM-nya tadi. Yang kedua terkait produk yang berkelanjutan. Kalau untuk produk berkelanjutan ini biasanya tidak mengikat pada produknya, harus berkelanjutan dan sebagainya. Biasanya hubungannya itu, kalau di Eropa sendiri, itu mereka berkelanjutannya itu sudah lebih luas. Bahkan ketika suatu perusahaan itu sudah meng-hire orang-orang lokal, itu sudah beranggap bahwa itu sudah produk yang berkelanjutan. Dengan tidak merusak lingkungan, dengan meng-hire orang-orang lokal, artinya kan meningkatkan ekonomi sekitar. Dan itu juga sudah termasuk salah satu isu sustainability. Jadi isu sustainability ini masih sangat luas, selama itu tidak merusak lingkungan, juga bisa membantu kondisi lingkungan sekitar, seperti mempekerjakan warga sekitar dan tidak mempekerjakan anak dan sebagainya. Isu-isu seperti itu sih biasanya yang diangkat terkait isu sustainability atau berkelanjutan. Sedangkan terkait untuk pengiriman, untuk produk perikanan sendiri sedikit unik, karena ikan ini khususnya yang beku atau yang fresh, ini memang harus dengan teknologi sendiri ya Pak. Jadi mungkin yang bisa dilakukan untuk
produk-produk yang fresh atau yang beku ini mungkin melalui pengepul atau dikumpulkan dalam satu pengiriman karena menggunakan kontainer yang biasanya yang ada freezernya. Jadi kontainer khusus. Berbeda dengan kalau misalnya produk itu yang sudah diolah menjadi makanan, menjadi suatu produk yang bisa lebih tahan lama. Itu bisa menggunakan kontainer biasa. Dan produk-produk yang bisa menggunakan kontainer biasa, ini pada pengirimannya itu boleh dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Dalam artian terdapat dua jenis pengiriman, yang satu FCL yaitu full container load, di mana satu kontainer itu dimiliki oleh satu perusahaan. Ada juga dengan LCL, jadi satu kontainer penuh diisi dengan berbagai macam produk. Nah, untuk produk-produk makanan atau produk-produk yang memiliki daya tahan yang awet seperti kerupuk, mungkin dari ikan dan sebagainya, itu mungkin bisa masuk ke dalam LCL untuk yang UMKM dan sebagainya. Namun untuk produk segar atau ikan beku ini memang agak sedikit sulit ya Pak. Dan umumnya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar karena memang memerlukan satu kontainer khusus yang di dalamnya sudah termasuk ada freezernya untuk menjaga kualitas dari si ikan. Terus terkait UMKM bisa ekspor, desa bisa ekspor. Ini perlu dicek lagi sih Pak. Untuk desa-desanya sendiri ini tersebar di seluruh Indonesia Pak, tidak di Pulau Jawa saja. Karena waktu itu kegiatan Ibu Dirjen dan Pak Mendag itu di daerah utaranya Bali Pak, untuk salah satu desa bisa ekspor. Gitu. Jadi tidak hanya di Pulau Jawa, namun tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan di Aceh juga ada. Cuma kami perlu mengecek lagi untuk desa-desa mana yang mungkin masuk dalam 700 tadi, apakah ada desa perbatasan atau tidaknya itu Pak. Ini yang perlu di cross check dari datanya yang ada di rekan-rekan di unit lain kebetulan Pak. Terus untuk sertifikasi produk ini sangat diperlukan mungkin yang lebih ke sanitary, phytosanitary, atau mungkin kalau misalnya sudah dalam bentuk makanan itu harus ada sertifikasi halal. Nah ini yang perlu diperhatikan sih Pak. Untuk memperolehnya bisa menggunakan dengan biaya sendiri atau dari program-program pemerintah. Namun untuk program pemerintah sendiri biasanya terbatas Pak. Di direktorat, salah satu direktorat di Dijenpen, yaitu direktorat primer sendiri, kalau tidak salah memang terdapat beberapa bantuan untuk sertifikasi, namun setiap tahunnya biasanya jumlahnya tidak terlalu banyak sih Pak. Yang justru lebih sering memberikan sertifikasi itu dari rekan-rekan dari di Kementerian Perindustrian. Kurang lebih seperti itu sih Pak untuk responnya. Terima kasih Pak. Baik Pak Rama, terima kasih Pak Rama atas penjelasannya. Izin saya panggil dulu dari Kemenhub. Apakah Bapak sudah ada di link Zoom Bapak izin? Baik, sambil menunggu kehadirannya di link Zoom untuk dari Kemenhub, izin Pak Asdep, izin mau menanggapi. Oke, baik Pak. Baik, kami lanjutkan lagi. Untuk dari daerah saya lihat ini dari Ibu BPPD Talaut. Apakah ada yang ingin tanyakan Ibu? Halo. Baik, siap Bu. Selamat sore. Masih stay Bu. Semoga masih semangat ya Bu. Ya Pak, ya Bu. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang saya hormati pemateri. Izin Bapak Ramadona, kalau tidak salah Bapak. Dan Bapak Asdep, salam kenal ya Pak. Saya Fandi Unsong, Kepala BPBD Kabupaten Talaut di ujung utara perbatasan negara Filipina Pak. Jadi masuk di 11 PPKP di perbatasan laut kita di Melongwane, Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Hal yang pertama saya ingin tanyakan kepada Bapak terkait dengan materi yang
baru disampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut untuk dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Talaut ada rencana untuk melakukan ekspor ikan perikanan ke negara tetangga Filipina. Hal yang ingin saya tanyakan kiranya model kerjasama apa yang paling efektif dan realistis untuk kami lakukan sebagai pemerintah daerah, apakah model G2G atau B2B atau kombinasi keduanya. Kalau memang kami bisa lakukan, kiranya langkah konkret apa yang harus kami persiapkan untuk menunjang pelaksanaan ekspor tersebut. Karena terus terang Pak Ramadona, bahwa di Kabupaten Kepulauan Talaut ini untuk potensi ikan tuna itu sangat besar. Dan saat ini para nelayan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut itu mereka mengirimkan ikan tuna itu menuju pelabuhan Bitung. Dan selanjutnya ke Bitung itu selanjutnya diekspor ke negara-negara tetangga lainnya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah berencana untuk langsung melakukan ekspor dari Kabupaten Kepulauan Talaut langsung ke negara tetangga Filipina. Apakah hal ini bisa dimungkinkan? Kira hal-hal apa yang akan kami siapkan? Kira-kira begitu Bapak dulu, terima kasih. Baik Pak Rama, silakan. Siap, terima kasih. Terkait kerjasamanya ya Bu. Kalau kerjasamanya sendiri, baiknya dua-duanya berjalan beriringan sih Bu. Jadi government to government ini lebih ke supporting daripada business to business. Karena yang benar-benar bekerja utamanya itu dari business to businessnya. Kalau business to businessnya ini bekerja atau berjalan, government tinggal memberikan jembatannya aja supaya lebih lancar untuk penjualannya. Namun untuk ekspor secara langsung saya kurang paham ya Bu izin terkait regulasinya bisa atau tidak. Tapi saya pernah waktu itu ada beberapa kapal itu yang justru di wilayah perbatasan antara Batam atau daerah mana gitu dengan Malaysia. Jadi produk-produk yang dari Malaysia itu langsung kapal-kapalnya itu produk perikanan juga. Jadi pada dasarnya selama ini kalau dari sisi Indonesia secara regulasi saya kurang paham, namun masih bisa memungkinkan untuk penjualan langsung ke Filipina, Bu. Gitu. Yang pernah kerjasama ada kerjasama yang pernah dilakukan pemerintah yaitu membuat jalur laut antara Bitung dengan Davao. Namun secara prakteknya tidak terlalu berjalan mulus, Ibu, gitu. Untuk sebagai pelabuhan ekspor antara Indonesia dengan Filipina. Seperti itu, Bu. Jadi baiknya berjalan beriringan, Bu, baik bisnis to bisnis maupun dari government to government. Bila memang secara regulasi tidak mempengaruhi, bisa antar government to government menjembatani pertemuan dengan bisnis to bisnis tadi. Itu misalnya dari Kepulauan Talaut langsung dengan salah satu pelabuhan yang ada di Filipina. Agar tidak jadi terdapat double logistik ya Bu, pengiriman. Jadi dari Talaut ke Bitung dulu atau dari nanti setelah dari Bitung baru ke Filipina, itu kan akan mempengaruhi proses pengiriman yang lebih lama, dan itu juga akan mempengaruhi kualitas dari si ikan itu sendiri kalau itu memang jenisnya ikan segar gitu. Tapi kalau memang bisa langsung ekspor dari Talaut langsung ke Filipina, itu akan lebih baik, kondisi ikan juga akan lebih segar sih. Namun untuk regulasi jelasnya saya kurang terlalu memahami Bu, yang bisa langsung atau tidaknya itu Bu. Oke Bapak, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu BPPD dari Kepulauan Talaut. Izin Pak, sebelum kembali lagi ke Pak Irwan, saya pengen bertanya juga ke Pak Rama Pak. Yang tadi di dalam paparan Pak Rama itu dijelaskan tentang bisnis matching Pak. Saya mau tanya Pak, untuk kegiatan bisnis matching itu apakah di daerah khususnya di perbatasan itu
bisa dilibatkan, Pak? Seandainya ada biaya, Pak, bisa nggak biaya itu diminimkan atau ditiadakan sama sekali? Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Untuk kegiatan business matching dan business pitching ini sendiri, Bu, itu tidak berbiaya sama sekali. Cuma memang saat ini kita lebih banyak kegiatannya bekerja sama dengan para pembina UMKM. Pembina UMKM ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, BNI Ekspora, BRI, Bank Mandiri. Mereka ini memiliki binaan-binaan UMKM-nya. Namun di luar itu, kita juga bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Jabar, Bu, terus dengan Dinas Perdagangan Belitung, dan tidak menutup kemungkinan juga dengan rekan-rekan yang dari perbatasan, Ibu, untuk melakukan kegiatan bisnis matching ataupun bisnis pitching. Khususnya misalnya dengan wilayah Malaysia, kita juga memiliki atasnya perdagangan di sana, di Kuala Lumpur. Dengan Filipina juga kita memiliki atasnya perdagangan, gitu. Jadi bisa memperkenalkan dulu produk-produknya kepada para atas perdagangan, atau nanti bisa langsung dicarikan buyernya dengan perdagangan. Selain melalui rekan-rekan di perbatasan, para pelaku usaha juga bisa mendaftarkan untuk keikutsertaan secara business matching itu melalui menjadi anggota INA Export terlebih dahulu, Bu. Jadi setiap bulannya nanti akan dipilih beberapa pelaku usaha yang akan diikutsertakan dalam kegiatan business matching yang secara umum. Jadi ini orang-orang umum atau para pelaku usaha yang mendaftarkan dirinya sendiri tanpa melalui para pembina UMKM tadi. Namun, memang kegiatan saat ini lebih banyak atau lebih berfokus dengan rekan-rekan pembina UMKM tadi. Demikian, Bu.